Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Narasi Misteri. Perjalanan darat melintasi jalur provinsi terkadang menyisakan kisah ganjil yang sulit dicerna akal sehat. Apa jadinya jika desakan untuk segera berpindah tempat duduk di dalam sebuah bis yang melaju kencang justru datang dari sosok wanita misterius beraroma mawar merah? Sebuah peringatan aneh yang seolah menjadi penentu garis batas antara hidup dan mati. Tepat sebelum maut benar-benar menjemput di jalur angker kawasan makam kebak keramat. Siapakah sebenarnya sosok penari berwajah pucat yang menunjuk kursi itu? Sebelum kita masuk menyusuri teka-teki kisah nyata ini, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan rentetan cerita menyeramkan lainnya dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suara deru mesin diesel bersaut-sautan memecah keningan terminal Bungurasi. Jam di pergelangan tanganku menunjukkan tepat di angka 2 dini hari. Hawa dingin khas angin malam menusuk sampai ke tulang. Tapi terminal ini sama sekali belum tertidur. Bau asap knalpot bercampur aroma kopi hitam dari warung tenda menyengat hidung. Para calo penumpang berlarian ke sana kemari mengejar siapa saja yang baru turun dari ojek. Tahun 99 sampai 2004. Terminal ini sudah jadi rumah keduaku. Pekerjaan memaksaku bolak-balik rute Surabaya-Solo hampir setiap 3-5 hari sekali. Tugasku memantau pekerjaan lapangan di Solo, sementara keluarga menetap di Surabaya. Suka atau berkeberatan, raga ini harus rela diajar lelahnya perjalanan darat menembus lintas provinsi. Solo, Jogja, ayo mas. Jogja patas langsung berangkat. Teriak seorang pria berjaket tebal. Tangannya tiba-tiba menarik tali ranselku dengan kasar. "Nggak pak, saya cari SK." Balasku tegas sambil menarik kembali ranselku ke depan dada. "Alah, SK masih lama berangkatnya. Ikut bisku saja, langsung jalan ini." Bentak Salo itu wajahnya berkerut kesal karena tawarannya aku tolak terang-terangan. "Saya sudah biasa naik itu pak, permisi," kataku menahan emosi, lalu bergegas menjauh. Pria itu mendecak kesal, mengomel pelan, lalu beralih mencegat penumpang lain yang terlihat kebingungan. Langkahku akhirnya berhenti tepat di depan sebuah bis berbadan besar dengan tulisan SK terpampang di kaca depan. Jurusan Surabaya-Jogja, waktu menunjukkan pukul 02.15 pagi. Buatku, ini jam keberangkatan paling pas. Bagi penumpang awam, naik bis patas lintas provinsi jam segini butuh nyali besar. Sopir bis malam rata-rata sangat nekat. Rute Surabaya ke Solo yang normalnya butuh waktu tempuh 6-7 jam bisa dipangkas jadi hanya 4 jam. Para sopir ini seakan menganggap aspal raya milik sendiri. Mereka jauh lebih suka menekan pedal gas dalam-dalam ketimbang menyentuh pedal rem. Penumpang harus siap mental dan tahan banting karena guncangan di dalam kabin seringkali terasa sangat-sangat keras saat sopir membanting setir secara mendadak demi menghindari kendaraan bermuatan berat. Aku melangkah naik perlahan melewati pintu depan. Kernet bis yang sedang berdiri di tangga sambil mengisap rokok menatapku sekilas. "Solo ya mas? Berangkat dewean?" Tanyanya dengan nada suara agak tinggi, berusaha mengalahkan bisingnya deru mesin. "Ya mas, langsung jalan kan ini?" Tanyaku balik sambil menyodorkan lembaran uang pas. "Langsung jalan, gak usah nunggu penuh. Duduk milih sendiri sana, masih longgar di dalam." Jawab kernet itu seraya menyambar uang dari tanganku. Dia lalu berbalik membuang sisa rokoknya ke aspal terminal dengan santai. Aku mengangguk pelan, lalu berjalan menyusuri jalan sempit di antara deretan kursi. Suasana kabin lumayan sepi, hanya ada beberapa penumpang yang tertidur lelap berselimut kain sarung. Mesin diesel bis bergetar hebat di bawah pijakan kakiku. Beberapa penumpang lain tampak menyandarkan kepala ke kaca jendela, mengabaikan suara bising dari luar. Semburan angin dari pendingin udara tepat di atasku membuatku segera merapatkan kerat jaket. Perjalanan lintas kota dini hari selalu memberikan sensasi tersendiri antara lelah, pasrah, dan sekedar harapan untuk sampai tujuan dengan aman. Pintu hidrolik bus mendesis menutup rapat. Sopir yang sedari tadi merokok di luar akhirnya naik, membuang sisa puntungnya sembarangan ke aspal, lalu langsung duduk tegap di balik kemudi. Dia menyalakan lampu utama yang menyorot terang ke depan, menginjak tuas kopling dan memutar setir dengan cepat.
Bis berbadan besar ini mulai bergerak perlahan meninggalkan pelataran terminal Bungurasi, menyusuri jalan raya aspal yang mulai lengang. Aku melangkah santai menyusuri celah sempit antar bangku. Kondisi di dalam bis cukup sepi. Banyak deretan kursi yang belum diduduki oleh penumpang. Sebagian besar orang yang sudah naik sejak tadi memilih duduk di barisan tengah sampai belakang, mencari kenyamanan untuk tidur. Namun tujuanku selalu terarah pada satu tempat spesifik setiap kali menumpang bis malam. Aku mengincar bangku deretan paling depan di sebelah kanan, tepatnya persis di belakang punggung sang sopir. Begitu sampai di bangku tersebut, aku segera duduk dan menurunkan sandaran agar badanku bisa beristirahat nyenyak. Ada alasan logis dan sangat realistis kenapa aku selalu ngotot memilih letak bangku ini. Berdasarkan berita kecelakaan maut yang sering kubaca di koran, bangku di belakang kemudi adalah area yang jauh lebih aman saat terjadi insiden tabrakan parah di jalan raya lintas provinsi. Logikanya sangat masuk akal. Saat sebuah bis melaju teramat kencang dan mendadak berhadapan dengan bahaya di depan mata, refleks manusiawi seorang sopir pasti akan langsung membanting setir ke arah kanan. Sopir secara alami akan berusaha menyelamatkan nyawanya sendiri dari benturan keras. Akibat bantingan setir dadakan itu, bodi bis sebelah kiri yang biasanya menghantam kendaraan lain dan hancur berantakan duluan. Oleh sebab itu, kernet yang sering berjaga atau duduk santai di dekat pintu sering kali menjadi korban luka paling parah. Memikirkan hal itu membuatku merasa sedikit lebih aman dan tenang duduk di sini. Di depanku jalanan mulai berganti dari terang lampu kota menjadi gelapnya jalur luar kota. Sopir ini mulai unjuk keberanian. Kaki kanannya menekan pedal gas makin dalam, raungan mesin diesel menderu keras memecah keningan dini hari. Laju bis perlahan makin kencang, kernet bis berjalan gontai dari arah belakang, lalu berdiri di samping sopir sambil berpegangan erat pada tiang besi. "Gas terus, Cak, mumpung jalanan sepi, sikat saja biar cepat sampai perbatasan," ucap kernet itu dengan nada tinggi dan bersemangat, menyaingi suara mesin yang bising. "Santai. Di depan cuma ada truk pasir jalan pelan, ku kejar sampai mepet ini," balas sang sopir tertawa lantang. Dia mengemudi dengan satu tangan sementara tangan yang lain sibuk memutar knop radio mencari saluran lagu dangdut. Laju kendaraan kami makin menggila. Bis mendadak oleng ke kanan dengan sangat kasar saat menyalip sebuah truk gandeng panjang. Badanku terdorong kuat ke samping hingga hampir terperosok dari bangku. Jantungku berdegup kencang. Sopir itu benar-benar cuma mengandalkan kedipan lampu dim yang menyilaukan untuk memaksa mobil dari arah berlawanan menepi ke bahu jalan. Mengerikan sekali melihat gaya mengemudinya dari jarak sedekat ini. Penumpang harus siap mental menyerahkan nasib pada kenekatannya. Aku menarik nafas panjang, merapatkan resleting jaketku untuk menghalau angin dingin dari pendingin ruangan, lalu mencoba menyamankan posisi punggungku, bersiap menghadapi perjalanan panjang yang mengguncang tubuh. Aku mencoba memejamkan mata berulang kali, berharap guncangan kasar kabin ini bisa segera meninabubukanku. Biasanya tubuh yang teramat lelah sehabis kerja lapangan di Surabaya akan langsung protes dan memaksaku tertidur pulas begitu punggung menyentuh kursi. Namun malam ini ada yang sungguh aneh. Mata ini rasanya sangat enggan terpejam rapat, badanku sudah letih, sendi-sendi terasa nyeri, tapi otakku menolak keras untuk diajak beristirahat. Bis melaju makin beringas membelah malam. Sekitar 2 jam perjalanan, dari balik kaca jendela aku melihat papan nama terang bertuliskan rumah makan D. Tempat makan itu biasanya selalu jadi lokasi persinggahan wajib bagi bis antar kota untuk beristirahat sejenak. Para sopir lazimnya turun untuk minum kopi panas, sementara penumpang meluruskan kaki atau pergi buang hajat ke toilet. Kernet bis yang sedari tadi bersandar di pintu depan tiba-tiba berdiri tegak dan menepuk keras pundak sang sopir. "Loh, Cak, ndak mampir rumah makan dulu ta? Itu loh sudah kelewatan. Barangkali ada penumpang yang mau buang air sekarang," tegur kernet itu dengan nada setengah berteriak mengalahkan suara bising mesin. Sopir itu menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Terabas terus saja. Tanggung jalanan lagi sepi begini. Ngejar waktu kita biar cepat nyampe perbatasan. Kalau ada yang mau kencing, suruh tahan dulu aja sebentar. Lagian kamu lihat sendiri, penumpang pada ngorok semua itu di belakang," sahut sang sopir parau sambil memutar kemudi dengan kasar untuk mendahului sebuah truk sayur. Aku menghela nafas pelan mendengar keputusan sepihak tersebut. Hawa dari pendingin ruangan perlahan terasa makin menusuk pori-pori kulit.
Perasaanku mulai gelisah. Ada suasana yang mendadak berubah menjadi sangat canggung dan tidak nyaman di dalam kabin bis ini. Bulu kuduk di area tengkukku sesekali meremang berdiri tanpa sebab yang jelas. Keringat dingin perlahan merembes dari telapak tanganku. Aku mencoba menggeser bokong ke arah kiri, lalu ke kanan, berusaha mencari posisi paling pas. Namun badanku tetap terasa serba salah. Tepat saat bis mulai melintasi rentetan jalan raya pinggiran kota yang sepi, diapit barisan pepohonan jati rimbun tanpa lampu penerangan, rasa kantuk yang teramat ganjil tiba-tiba menyergap kepalaku. Ini jelas bukan rasa kantuk biasa akibat kelelahan bekerja seharian. Rasa berat ini datang menyelinap secara mendadak. Kelopak mataku seakan ditarik paksa turun oleh beban bertonton. Tubuhku langsung lemas tidak bertenaga, bersandar pasrah pada sandaran kursi penumpang. Namun kesadaranku sama sekali belum sepenuhnya hilang. Aku terjebak dalam kondisi transisi yang aneh. Badanku lemas seperti orang tertidur pulas, tapi telingaku masih bisa menangkap deru mesin diesel yang gesekan ban pada aspal dengan sangat jernih. Orang sering menyebutnya sebagai fase theta, batas sangat tipis antara alam sadar dan alam mimpi. Dalam keadaan setengah terbius itu, kepalaku perlahan miring dengan sendirinya ke sebelah kiri. Mataku yang kini hanya bisa terbuka separuh, secara alamiah terarah lurus menatap keluar kaca jendela besar di sisi kiriku. Deretan pohon gelap di luar sana bergerak mundur begitu cepat, dan pandanganku kini benar-benar terkunci, meresapi pemandangan di balik kaca jendela tersebut. Awalnya mataku yang setengah terpejam ini hanya menangkap bayangan buram pepohonan jati yang tersorot bias lampu bis. Namun perlahan bayangan di luar sana mulai berubah bentuk. Di luar kaca jendela bis yang sedang melaju sangat kencang ini, terlihat jelas sesosok wanita sedang melayang sejajar dengan kendaraanku. Nalar sehatku mencoba memproses apa yang sedang terjadi di depan mata. Bis ini melaju dengan kecepatan sangat tinggi, membelah angin malam. Tapi wanita itu berada tepat di luar jendelaku, kecepatannya sangat stabil mengimbangi laju kendaraan. Wujudnya sama sekali bukan asap putih atau bayangan transparan. Sosok penari misterius itu berwujud manusia nyata secara utuh dan padat. Jarak kami berdua kini hanya terhalang selembar kaca tipis. Wajah wanita itu sungguh teramat cantik. Lekuk rupanya benar-benar mirip sekali dengan artis ibu kota. Kulitnya kuning langsat, terlihat bersinar terang meski jalanan pinggiran kota di luar sana sangat minim penerangan. Rambutnya hitam panjang, lurus terurai ke bawah dan berkibar pelan. Tangannya yang berkulit cerah dan lentik tampak menggenggam erat seikat bunga mawar merah segar. Wanita itu menatap lurus ke arahku sambil memberikan senyuman yang teramat manis. Ya Allah, siapa perempuan di luar itu? Gumamku pelan dengan bibir bergetar. Suaraku tertahan di pangkal tenggorokan karena terkejut luar biasa. Aku ingin berteriak memanggil sopir, tapi seluruh badanku mendadak kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Dari arah ruang kemudi sayup-sayup terdengar kernet bis berbicara kepada sopir. "Cak, banting kanan dikit, jalanan jelek itu di kiri." Seru kernet tersebut memecah lamunanku sejenak. Namun suara percakapan mereka berdua perlahan meredam lalu menghilang sepenuhnya dari telingaku. Perhatianku kembali tersita keluar jendela. Sosok penari misterius itu tiba-tiba mulai menggerakkan tubuhnya secara luas. Dia menari dengan sangat lincah tepat di samping bis. Tangannya yang memegang mawar merah meliuk-liuk indah. Pinggulnya bergoyang teratur meniru gerakan penari tradisional. Tariannya sungguh rapi, beriringan sempurna dengan laju bis yang sedang ugal-ugalan menembus malam pekat. Bersamaan dengan gerakan luas tersebut, indera pendengaranku mulai menangkap alunan nada. Bunyinya murni seperti lantunan musik campur sari, suara kendang, gamelan, dan nyanyian sinden berbahasa Jawa mengalun merdu. Irama campur sari itu terasa sangat dekat, pelan tapi pasti, mematikan suara deru kasar mesin diesel di telingaku. Seketika logikaku mendadak tumpul. Sebagai manusia normal, menjadi saksi mata melihat orang menari melayang di luar jendela bis yang sedang melaju kencang, seharusnya membuatku panik histeris. Namun pengaruh musik campur sari dan senyuman sosok itu justru merampas rasa takutku. Aku terkesima, mataku menolak untuk berkedip. Aku seakan terhipnotis menonton pertunjukan ganjil tersebut. Wanita itu terus menari lincah, sesekali menyodorkan bunga mawar merahnya ke arah kaca jendela, seolah-olah berniat mengajakku ikut berinteraksi.
Nalar sehatku benar-benar lumpuh total saat itu. Alunan campur sari yang mengiringi gerakan sosok penari misterius berangsur mereda. Tarian lincah di luar jendela itu tiba-tiba berhenti. Wanita berwajah mirip Luna Maya tersebut kini berdiri diam dengan posisi melayang, mengimbangi laju bis yang masih melesat membelah malam. Senyum manisnya mendadak hilang, berganti dengan raut wajah datar yang teramat dingin. Detik berikutnya sebuah pemandangan mustahil terjadi tepat di depan mataku. Tubuh wanita itu perlahan bergerak maju, menembus kaca jendela bis yang tebal begitu saja tanpa memecahkannya. Hawa dingin yang sangat menusuk tulang langsung menyergap kulit wajahku saat wujudnya masuk ke dalam kabin. Bau semerbak bunga mawar merah yang digenggamnya tercium amat menyengat, menutupi aroma bahan bakar mesin diesel. Tahu-tahu sosok penari misterius itu sudah berdiri tegak di celah sempit antar bangku, persis di samping tempat dudukku. Posisinya sangat dekat. Kulit kuning langsatnya terlihat pucat di bawah cahaya lampu jalan yang seakan menyorot masuk. Rambut hitam panjangnya bergesekan pelan dengan sandaran kursiku. Aku menelan ludah dengan susah payah. Tubuhnya yang tadinya kaku perlahan bisa digerakkan kembali, tapi mulutku masih terkunci rapat. Wanita itu menunduk menatap wajahku, matanya tajam, raut mukanya serius, bibirnya yang merah merona mulai terbuka. Suaranya terdengar sangat jelas, persis seperti manusia biasa yang sedang berbicara di dekat telinga. "Mas, duduknya pindah ya, jangan di sini, tapi di situ," ucapnya dengan nada tegas. Tangan kirinya yang bebas dari bunga mawar terangkat lurus, menunjuk ke arah deretan kursi kelima di sebelah kanan bis yang kebetulan masih belum diduduki penumpang lain. Aku mengerjap beberapa kali, berusaha mengumpulkan kembali kesadaran penuh dari sisa pengaruh tariannya tadi. Perasaanku seketika berubah campur aduk antara kaget dan sedikit risih. Area di belakang sopir ini adalah tempat duduk andalanku, posisi yang paling aman menurut pemikiranku. Aku merasa enggan disuruh pindah oleh sosok asing yang muncul dengan cara gaib ini. "Loh, kenapa mbak?" tanyaku spontan, membalas tatapannya karena merasa agak terganggu dengan perintahnya. "Sudahlah mas, sebaiknya pindah dari sini," jawabnya cepat, nada bicaranya sangat datar, tapi terasa menekan ulu hati. Ada aura teguran yang sangat mendesak dari ucapannya barusan. Aku terdiam mematung kebingungan, harus merespon apa atau berbuat apa. Sosok penari misterius itu kembali merapatkan bibirnya sejenak, lalu mengulangi kalimatnya. "Mas, pindah duduknya ke situ, jangan di sini." Hembusan nafasnya bahkan terasa dingin mengenai pipiku. Dia menunjuk lagi ke arah kursi yang sama, lalu untuk ketiga kalinya dia menegaskan peringatan itu dengan suara yang lebih dalam dan penuh penekanan. "Pindah dari sini sekarang." Setelah teguran ketiga terucap, tubuh wanita itu perlahan melangkah mundur menjauhiku. Dia berjalan tanpa suara melewati dua baris kursi ke arah belakang, lalu wujud aslinya memudar begitu saja layaknya asap tersapu angin, dan langsung lenyap dari pandanganku. Bau harum mawar merah ikut sirna. Aku ditinggalkan sendirian dengan pikiran berkecamuk dan dada berdebar sangat kencang. Rasanya baru sedetik berlalu sejak bayangan wanita penari itu menghilang. Tiba-tiba guncangan hebat menghantam tubuhku. Suara decit ban beradu dengan aspal kasar terdengar melengking, memekakkan telinga. Sopir bis menginjak pedal rem secara mendadak. Tubuhku terdorong kuat ke depan, hampir saja kepalaku menghantam bantalan tiang besi di belakang kursi sopir. Aku tersentak bangun sepenuhnya, nafasku terengah-engah membiru, mataku membelalak lebar menatap sekeliling. Rupanya teguran gaib tadi kualami tepat saat kesadaranku berada di ambang batas tidur. Jantungku berdegup makin cepat karena kaget akibat gaya pengereman yang sangat kasar ini. Bis berbadan besar ini berhenti di pinggir jalan raya lintas provinsi yang minim lampu penerangan. Kernet yang sigap menekan tuas membuka pintu. Terdengar bunyi desisan hidrolik bertekanan tinggi saat pintu depan bis terbuka lebar. Udara luar langsung berembus masuk ke dalam kabin. Dari anak tangga bis, perlahan naik dua orang penumpang baru. Seorang ibu menggendong tas kain berukuran besar di bahu kirinya, sementara tangan kanannya menarik seorang anak balita laki-laki. Anak itu tampak sangat rewel, langkah kakinya diseret paksa saat menaiki tangga. Wajahnya cemberut, matanya sembab memerah, penuh genangan air mata. Begitu sampai di lorong kabin, anak balita itu langsung menangis kencang. Suara lengkingannya memecah kesunyian para penumpang lain yang tadinya sedang tertidur pulas.
Beberapa orang yang duduk di barisan tengah sampai terbangun dari tidur lalu mengeluh pelan karena merasa terganggu. Sang ibu panik dan lekas menenangkan anaknya sambil mengusap-ngusap punggung bocah tersebut. "Diam ya Leh, kita sudah masuk bis ini, ayo cari bangku di belakang sana," bujuk ibu itu dengan nada sehalus mungkin. Bukannya mereda, balita tersebut malah meronta makin keras. Dia melepaskan genggaman tangan ibunya, tangisannya berubah menjadi jeritan nyaring yang menyayat telinga. "Nggak mau di belakang, mau duduk di depan situ," jerit anak itu sambil terisak-isak. Jari telunjuk balita itu terangkat ke udara. Dia menunjuk lurus ke arah kursi barisan terdepan, persis ke tempat yang sedang aku duduki, tepat di belakang punggung sopir. Aku terdiam kaku di tempatku. Sang ibu tampak sangat salah tingkah melihat kelakuan anaknya. Kernet bis yang berdiri bersandar di dekat pintu mulai kehabisan kesabaran. "Ayo Bu, cepat sedikit cari tempat duduknya. Bis mau langsung jalan lagi nih, ngejar waktu," tegur kernet dengan nada tinggi dan ketus. Sopir di depanku ikut melirik tajam lewat kaca spion tengah. Terlihat jelas dari raut mukanya, dia merasa sangat terganggu dengan keributan bocah tersebut. Mendengar bentakan kernet, balita itu malah menangis semakin histeris. Dia menghentakkan kedua kakinya berulang kali ke lantai bis. "Pokoknya mau duduk di situ, Mak. Harus di bangku itu," teriaknya meronta-ronta. Tangan mungilnya tetap bersikeras menunjuk lurus ke arahku. Ibu itu menatapku dengan sorot mata memelas campur rasa malu. Tangis balita ini benar-benar membisingkan seisi ruang, membuat suasana yang sejak tadi sudah terasa aneh, kini berubah menjadi semakin tegang. Ibu itu akhirnya memberanikan diri melangkah pelan mendekatiku. Tangan kanannya masih sibuk menahan tubuh anaknya yang terus meronta dan merengek menunjuk-nunjuk bangku yang sedang kududuki. Wajah perempuan itu terlihat sangat sungkan. Dia menundukkan kepala, mencoba berbicara dengan nada serendah mungkin agar tidak semakin memancing amarah penumpang lain maupun kernet yang sudah bersiap mengomel. "Maaf Mas, anak saya minta duduk di depan. Khawatir mabuk darat kalau ditaruh di belakang," ucap ibu itu dengan suara bergetar. Matanya memelas memohon belas kasihan dariku. "Kalau di belakang pasti dia muntah-muntah Mas. Tolong ya Mas, maaf sekali jadi merepotkan." Mendengar permintaan itu, dadaku langsung berdesir hebat. Ingatanku seketika terlempar pada kejadian mengerikan beberapa menit yang lalu. Permintaan ibu ini entah mengapa sangat sejalan dengan peringatan aneh yang baru saja kualami. Sosok penari misterius berwajah pucat mirip artis tadi menyuruhku pindah sampai 3 kali berturut-turut. Bahkan arah jari telunjuk balita yang sedang menangis ini sama persis dengan arah telunjuk sosok wanita gaib tersebut. Keduanya sama-sama ngotot memintaku menyingkir dari kursi persis di belakang sopir ini. Perasaanku saat ini benar-benar campur aduk. Di satu sisi aku merasa sangat dongkol karena harus mengalah dan kehilangan tempat duduk andalanku. Aku sudah terlanjur nyaman dan merasa yakin bangku ini paling aman. Namun di sisi lain, tengkuku meremang hebat membayangkan teguran bernada dingin dari wanita berbau harum mawar tadi. Rasa ngeri perlahan mengalahkan ego, mengingat 3 kali teguran yang terasa menekan ulu hati. Aku memutuskan untuk menuruti saja keadaan ini. Tanpa banyak berdebat, aku segera meraih ranselku. "Ya sudah Bu, dipakai saja bangkunya, biar saya yang pindah." "Terima kasih banyak ya Mas, maaf sekali lagi," balas ibu itu merasa sangat lega. Dia langsung mendudukkan anaknya ke kursi yang baru saja aku tinggalkan. Aku melangkah gontai menyusuri celah lorong kabin. Sesuai petunjuk dari sosok penari misterius tadi, aku memilih duduk di barisan keempat sebelah kanan. Deretan kursi ini memang belum terisi siapapun. Begitu aku merapikan dudukku, pintu hidrolik bis langsung mendesis tertutup rapat. Sopir bis kembali menginjak pedal gas dalam-dalam. Bis melaju lagi membelah jalanan aspal yang sepi. Balita yang tadinya menangis histeris kini langsung terdiam begitu mendapat tempat duduk di depan. Anak itu memeluk lengan ibunya dan bersandar tenang. Namun situasi damai itu cuma bertahan sesaat. Sopir mengemudikan bis jauh lebih brutal dari sebelumnya. Dia bermanuver menyalip deretan truk dari sisi kiri, lalu membanting setir ke kanan secara kasar. Bodi bis berguncang sangat kuat. Tiap kali ban menghantam jalan aspal yang bergelombang tanpa ada niat mengurangi kecepatan sama sekali. "Pak sopir, tolong bawa mobilnya pelan-pelan sedikit, bahaya. Anak saya bisa terlempar kalau nyetir ugal-ugalan begini,"
tegur ibu itu setengah berteriak sambil memegang erat tiang besi pembatas depan. Pria di balik kemudi itu sama sekali mengabaikan teguran penumpangnya. Dia tidak menoleh ataupun menjawab sedikit pun, matanya terus menatap lurus ke depan. Sementara ujung kakinya semakin kuat menekan pedal gas. Raungan mesin menderu deras, membawa laju bis semakin liar menembus malam. Pemandangan di luar jendela kini berganti menjadi deretan pepohonan rimbun dan bangunan warga yang saling berhimpitan. Kami sudah perlahan memasuki kawasan daerah Kabak Keramat, Karanganyar. Bukannya menahan pedal rem untuk mengurangi kecepatan di jalan raya yang sedikit menyempit ini, sang sopir malah makin beringas. Dia terus memaksakan diri bermanuver menyalip deretan kendaraan bermuatan berat, padahal jarak pandang ke depan sangat terbatas. Bodi bis bergoyang hebat ke kanan dan ke kiri setiap kali melintas permukaan aspal bergelombang. Kepanikan yang nyata mulai menjalar ke seluruh penumpang. Orang-orang yang sedari tadi pulas kini terbangun kaget sambil memegang kuat sandaran kursi di depan mereka demi menjaga keseimbangan. Suasana kabin yang sebelumnya hening seketika berubah riuh oleh suara teguran bersaut-sautan. Ibu yang menempati kursiku di barisan paling depan tadi sampai beranjak berdiri. Tangannya mencengkeram erat tiang besi dekat sopir dengan raut wajah pucat pasi. "Ya Allah Pak, istighfar, awas di depan itu loh, nyetirnya pelan sedikit, kasihan anak saya ini ketakutan," jerit ibu tersebut dengan suara bergetar menahan tangis. "Pinggirkan busnya sekarang, saya mau turun di sini saja, jangan bawa nyawa orang main-main begini caramu," timpal seorang bapak dari barisan tengah. Suaranya sangat lantang penuh emosi bercampur amarah. Sopir bis itu seakan kebal terhadap semua teriakan penumpangnya. Dia sama sekali mengabaikan jeritan panik dari arah belakang. Ujung kakinya tetap menekan pedal gas dalam-dalam tanpa ragu sedikit pun. Di detik yang sama, dari arah berlawanan dua sorot lampu kuning menyilaukan mendadak muncul menembus pekatnya jalanan. Sebuah mobil travel sedang melaju kencang dari arah depan. Celakanya, posisi bis kami ternyata memakan seluruh lajur kendaraan tersebut akibat terlalu lama berada di jalur kanan saat menyalip. Jarak kedua kendaraan itu teramat dekat. Menyadari bahwa maut sudah di depan mata, sopir bus panik lalu secara refleks membanting kemudi ke arah kanan dengan sangat tajam. Laju bis besar ini langsung kehilangan keseimbangan lalu oleng parah memotong jalan berlawanan. Ban besarnya selip berdecit keras menggerus aspal. Suara hantaman logam beradu dan kaca tebal pecah seketika terdengar teramat memegahkan telinga. Tabrakan mengerikan itu terjadi hanya dalam hitungan detik. Moncong kiri bis kami menghantam telak bodi depan mobil travel tersebut. Benturan yang sungguh brutal itu membuat tubuhku seketika melayang dan terlempar sangat kuat dari bangku. Suara tangis balita dan jeritan minta tolong langsung bersatu padu dengan gemuruh besi yang saling meremukkan. Bencana ini masih terus berlanjut. Momentum dorongan bis melaju masih terlampau kuat. Moncong bis terus meluncur paksa menyeret mobil travel malang itu di atas jalanan aspal dengan suara decitan gesekan yang sangat ngilu di telinga. Tabrakan maut ini baru benar-benar berhenti total setelah bis kami menabrak telak sebuah pohon asem besar yang berdiri kokoh persis di halaman depan makam Kabak Keramat. Hentakan terakhir itu jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Badanku terpelanting bebas membentur benda keras. Rasa perih luar biasa menyengat sekujur tubuhku. Sejenak sebelum pandanganku langsung memudar dan berubah menjadi gelap. Pandanganku perlahan kembali terang, menggantikan layar hitam yang sempat mematikan kesadaranku entah untuk berapa lama. Bau anyir darah bercampur tumpahan bensin menyengat keras penciumanku. Aku mencoba mengerahkan badan, namun kedua sikutku langsung terasa sangat perih. Seakan kulitnya terkelupas habis bergesekan dengan aspal. Dengan susah payah aku mengangkat kepala dan mendapati diriku sudah berada di luar bodi bis. Hantaman tadi rupanya membuat tubuhku terlempar jauh melalui kaca jendela yang pecah dan mendarat keras di atas jalan raya pinggir makam. Angin malam yang berembus terasa sangat menusuk luka baret di kulitku. Pemandangan di sekelilingku benar-benar mengerikan bak neraka dunia. Suasana sangat kacau. Rintihan kesakitan, tangis pilu, dan jeritan minta tolong terdengar bersaut-sautan dari berbagai arah. Orang-orang yang merangkak keluar dari bangkai bis sambil memegangi kepala mereka yang berdarah. Pecahan kaca berserakan menutupi aspal berbaur genangan darah segar. Aku menoleh ke seberang jalan.
Mobil travel Malang yang kami tabrak tadi bentuknya hancur lebur tidak karuan, nyaris rata menyatu dengan tumpukan besi ringsek yang mengeluarkan kepulan asap putih dari bagasi mesin yang hancur. Beberapa warga mulai berdatangan membawa senter berusaha menolong penumpang yang masih terjepit di kabin. Aku mencoba duduk perlahan sambil menahan sakit pada sekujur sendi. Tiba-tiba pandanganku tertuju pada sebuah benda berat yang menindih perutku. Mataku membelalak lebar, jantungku serasa copot dari tempatnya. Ada sepotong tangan manusia berlumuran darah segar tergeletak begitu saja di atas badanku. Darahnya terasa lengket menempel membasahi jaket yang aku kenakan. Ujung pergelangan benda itu sobek mengerikan, menampakkan daging merah yang koyak. Akal sehatku langsung berantakan. Rasa sakit di siku membuatku mengira benturan barusan telah memutuskan lenganku sendiri. "Tolong, tanganku putus, tolong!" Jeritku histeris sambil memegang erat potongan tangan itu. Suaraku pecah karena panik yang tidak tertahan. Mendengar teriakanku yang kencang, seorang bapak warga sekitar berlari tergesa-gesa menghampiriku. Dia berjongkok di sampingku dengan wajah sangat cemas dan nafas memburu. "Lah, tangan sampean masih utuh gitu loh. Cuma luka-luka gores kena pecahan kaca," kata bapak penolong itu dengan nada menenangkan sambil menatap tubuhku. Nafas tangisku semakin tersengal. Aku membantah omongannya karena rasa ngeri telah menutupi logikaku sepenuhnya. "Mana pak? Lah, ini lo tanganku, ini tanganku," balasku gemetar, menyodorkan potongan daging dan jari berdarah tepat ke arah wajahnya. Bapak itu segera memegang pundakku erat-erat. "Tenang pak, tenang. Coba lihat badannya sendiri. Tangan bapak masih utuh." Aku menunduk pelan sambil masih gemetar hebat. Aku menggerakkan jari-jariku lalu mengecek lengan kanan dan kiriku bergantian. Benar saja, kedua lenganku masih menempel sempurna di badanku, hanya dipenuhi luka lecet kemerahan. Lalu tangan siapa yang sedang kupegang ini? Begitu menyadari fakta mengerikan tersebut, aku langsung berteriak jijik dan melempar potongan daging itu sejauh mungkin ke pinggir jalan raya. Sekujur badanku mendadak mendingin, layaknya es. Keringat dingin mengucur deras dari dahi. Kepalaku pusing berputar hebat. Mataku berkunang-kunang dan aku nyaris pingsan lagi di tengah kekacauan tersebut. Melihat kondisiku yang nyaris ambruk di tengah kekacauan tersebut, bapak penolong itu segera memapahku menjauh dari aspal jalan. Dia melingkarkan tangannya menopang tubuhku, lalu menuntun langkah kakiku yang gemetar menuju halaman sebuah warung soto pinggir jalan yang terang benderang oleh sorot lampu. Tempat ini letaknya lumayan aman dari titik pusat kecelakaan. Begitu sampai, aku langsung diistirahatkan pada sebuah kursi kayu panjang dengan nafas yang masih tersengal-sengal menahan syok. Dari teras warung soto yang benderang ini, pandanganku mengarah lurus menatap bangkai bis yang besar yang baru saja kunaiki. Pemandangannya sungguh membuat dadaku sesak. Bagian moncong depan bis itu hancur total, melesak parah ke dalam hingga menyatu dengan batang pohon asem. Kaca depannya hancur berkeping-keping tanpa sisa. Beberapa menit berselang, aku harus menyaksikan sebuah kenyataan pahit yang meruntuhkan mentalku. Warga sekitar bersusah payah mengevakuasi korban dari barisan terdepan menggunakan alat seadanya. Sopir bus yang mengemudi secara brutal tadi tewas seketika dengan tubuh tertusuk kemudi. Namun yang membuat air mataku langsung menetes deras adalah nasib ibu dan anak balita yang tadi meminta tempat dudukku. Mereka berdua tewas dengan kondisi sangat mengenaskan. Tubuh sang ibu dan anak malang itu hancur terjepit rapat di antara bodi bis yang melesak parah dan rangka kursi bersih yang mereka duduki. Posisinya persis di bangku yang sudah kutempati sejak dari terminal. Bapak warga yang sedari tadi memapahku datang mendekat membawa segelas air putih hangat. Dia menyodorkannya ke tanganku. "Diminum dulu airnya mas, biar tenang pikirannya," ucap bapak itu dengan raut wajah sangat prihatin melihatku menangis. "Area jalan raya depan makam Kebak Keramat ini memang sering makan korban mas. Sudah jadi jalur maut dari dulu." Aku meneguk air hangat itu pelan-pelan, lalu menatap wajahnya dengan dada bergemuruh kencang. Jalur maut bagaimana maksudnya pak?" "Setiap kendaraan besar yang lewat sini malam-malam itu harus punya tata krama mas. Biasanya para sopir pasti bunyiin klakson, menyalakan lampu dim 2 kali, atau paling sering melempar uang koin receh ke jalanan buat permisi numpang lewat supaya aman. Kalau ada sopir yang nekat, sombong apalagi nyetirnya ugal-ugalan seperti bis sampean tadi,
pasti langsung celaka di sini. Jelas bapak itu sambil menunjuk ke arah rimbunya pohon asem besar di kawasan makam. Mendengar penjelasan singkat tersebut, bulu kuduku serentak merinding tajam. Pikiranku seketika memutar kembali kejadian aneh di dalam kabin bis. Aku langsung teringat pada sosok penari misterius berwajah cantik mirip artis Luna Maya berkulit kuning langsa tadi. Wanita berbau harum mawar merah yang muncul menegurku ternyata bermaksud menyelamatkan nyawaku. Aku akhirnya sadar sepenuhnya, kemunculan sosok penari misterius itu adalah perantara perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saja wanita gaib tersebut urung memaksaku pindah sampai 3 kali berturut-turut, badanku sudah pasti hancur berkeping-keping menemui ajal di kursi besi terdepan malam ini. Kejadian mengerikan ini memberiku pelajaran berharga tentang batas tipis antara hidup dan mati. Misteri teguran penyelamat nyawa dan tragedi kecelakaan maut ini terus kusimpan rapat-rapat dalam ingatanku sampai hari ini. Itulah kisah kelam dari jalur kebak keramat yang menjadi saksi bisu tragedi maut tersebut. Pesan untuk teman-teman pendengar dari kisah ini, saat kita sedang melakukan perjalanan jauh, selalu berhati-hati, jaga sikap dimanapun kita berada, dan yang paling utama jangan pernah lupa berdoa meminta keselamatan. Terkadang peringatan dan perlindungan dari Tuhan bisa datang melalui perantara yang sama sekali tidak pernah kita duga. Terima kasih sudah menyimak cerita di channel Narasi Misteri sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan bagikan video ini agar teman-teman kalian ikut merasakan ketegangannya. Sampai jumpa di kisah-kisah nyata selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.